Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul pada agenda kedua kita, yaitu ngaji dan khataman online. Uh, Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Uh, Langsung saja saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu ya. Untuk acara kita pada malam hari ini akan terbagi menjadi 2 sesi. Nah, Pak, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua mengaji surat pendek dari surat Al-Fatihah, At-Takasur sampai An-Nas, kemudian doa khataman, lalu kemudian sambutan koor dan DPL, lalu kemudian disambung dengan tausiah dan doa penutup. Tausiah dari Ustadz Saiful Bahri. Ya. Selanjutnya, marilah kita buka acara kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang selanjutnya bacaan kita baca ini ya alhamdulillah teman-teman gitu dari jauh-jauh hari kita sudah mengelis khataman ya, untuk khataman Al-Quran bersama, dan alhamdulillah atas izin Allah kita juga telah berkumpul di sini untuk sama-sama menghatamkan Al-Quran bersama gitu, seperti itu. Jadi sebelum kita mendengarkan doa hataman Al-Quran, kita akan bersama-sama untuk membaca surat-surat pendek dari juz 30 yang berawal dari surat Al-Fatihah. Kemudian kita lanjut surat At-Takasur sampai surat An-Nas, lalu kemudian disambung dengan doa khataman dari teman kita yaitu Ahmad Ramadan. Teman-teman, oke. Langsung saja kita baca doa dari mulai surat Al-Fatihah ya. Kemudian boleh teman-teman membuka mushafnya gitu ya, biar mari ya kita buka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bisa membuka ininya ya, speakernya ya, sama kameranya boleh ditampakkan. Siap, Bu. Biar kita semua saling ini ya. Support.
Halo, Cek, halo. ada. Cek, cek. Mohon maaf ya, ada kendala teknis sama sinyal. Sama nih. Batuk. Oke, langsung aja ya. Kita mulai Ya, aja mungkin dari baca surat bareng ya. Speakernya sama-sama kita baca doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla Law sawfa ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla Latarawunnal jahim. ta'lamuna Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Wasri innal yang Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innal insana yusri illal ladzina amanu wa bisolihati Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulli humazah alladzi Yahsabu anna malahu akhlada akhlada kalla la adraka ma Bil hukumah wa ma allati tattali'u muqadah ti'an dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara Kaifa fa'ala Buka bi rabbuka bi ashabil ashabil fil. alam naj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijarratin min sijil Faja'alahum faja'alahum asfin makbul. Bismillahirrahmanirrahim. Labihim rihlatas syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait. Labihim wal ya'budu rabb hadzal bait.
وآمنهم wa amanahum min خوف. khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Sekarang surat Al-Maun ya, semuanya bareng-bareng. Ara'aital ladzi yukazzibu bifadzalikal ladzi yad'u wala Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wailul lil yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ya, semuanya ikutin yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La antum a'biduna Wala ana abidun ma abattum. Wala antum abiduna ma Lakum dinukum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah Waraitan Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Wa ma kasab. Sayasla Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril Sadaqallahul azim. Nah,
Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah membaca surat-surat pendek di dalam uh, surat yang ada di dalam Al-Quran. Langsung saja ya, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja bacaan doa yang akan disampaikan oleh Ahmad Ramadan, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitil kiram. Sayyidina wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وافقنا يا كريم وافقنا يا رحمن وافقنا يا رحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي ما يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم اجعل خير أمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتا سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتني وتقبل صلاتني واغفر خطيئتي وأسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبة رحمة وغرفة ومغفرة والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada uh, Ananda Ahmad Ramadan yang telah membacakan doa khatmil Quran pada malam hari ini. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya Allah. Dan pahala. Oke. Selanjutnya, karena sudah jam 8 ya, sepertinya juga udah ada yang hadir juga. Gimana kalau kita buka acara ini ya, acara inti kita ya, yaitu tausiah untuk menyambut Maulid Nabi ya pada malam hari ini. Kepada teman-teman mungkin boleh dibuka dulu ya kameranya ya, biar kita sama-sama melihat melihat nih yang sudah hadir siapa aja nih. Wah, sudah ada temen nih. Halo Rima. Sudah ada Rima. Sudah banyak ya. Siapa yang sudah buka kamera lagi nih? Oke. Kita langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Suara saya kedengaran? Oke. Langsung saja ya. Oke. Kita buka aja yuk. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, lisan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Tak lupa salawat dan salam tetap selalu tercurahkan kepada bintang suri teladan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Oke. Langsung saja. Di sini saya selaku menyambut Maulid Nabi ini, marilah bersama-sama kita membuka acara kita dengan bacaan basmalah yaitu sambutan dari Ketua Posko 137 KKN Daring UIN Wali Songo Semarang kepada Ananda Muhammad Fikri, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak jawab dosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya, terima kasih ya teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini dan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Ustadz Saiful Bahri yang telah berkenan untuk mengisi dan membimbing acara kami dalam acara Hotmail Quran di Maulid Nabi Besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman di sini semuanya pasti telah melakukan kegiatan Khatmul Quran dengan ikhlas ya tentunya ya. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan sama sekali. Hingga akhirnya dapat dituntaskan dalam waktu seminggu ini. Terus juga untuk mempersingkat waktu, semoga kita semua senantiasa istiqomah untuk mengikuti segala kebaikan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan juga tetap berada di jalannya ya. Tadi sebenarnya acaranya dimulai dari jam 7. Terus juga tadi sempat ada miskom sinyal ya. Jadi kayak kita malah ngaret lagi. Terus alhamdulillah jam 8 ini udah pembukaan, berarti kita sudah dekat. Mempersingkat waktu, setelah kita memulai acara dari Pak Ustadz, Pak Ustadz Saiful Bahri, kepadanya kami persilahkan. Balik lagi ke Mbak Konita untuk memulai acara. Ya, terima kasih kepada Ketua Koordinator Posko 137 yang telah memberikan sambutan yang luar biasa kepada kita semua ya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Oke, sambutan yang kedua yaitu dari Ibu dosen pembimbing kita, dikarenakan beliau tidak bisa hadir karena beliau sedang ada halangan untuk tidak mengikuti acara ini. Beliau sedang ada acara, jadi kita ini aja ya. Kita sambutan dari ketua koordinator saja ya, seperti itu. Oke, langsung saja beranjak ke acara inti, yaitu tausiah dengan tema yaitu memaknai Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai falsafah kehidupan dalam rangka menyambut Hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya bacakan dulu ya CV dari pemateri kita ya. CV dari pemateri kita yang pertama itu, nama beliau adalah Saiful Bahri, tempat tanggal lahir Jakarta 30 November 1980, alamat Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, riwayat pendidikan Ibtidaiyah Salafiyah Pekalongan, yang kedua Sanawiyah Futuhiyah Semarang, yang ketiga Aliyah Mambaul Ulum Asidikiyah Jakarta. Nah, sekarang beliau ini sedang aktif juga, sering menjadi imam masjid dan penceramah ya di Masjid Bahari Tanjung ini ya, seperti itu. Oke, langsung saja kepada Ustadz Saiful Bahri, kepada beliau kami persilahkan. Tafadhol Ustadz.
Eh, halo, Ustadz? Oh, mungkin sepertinya Ustadznya lagi ada masalah ya dalam jaringannya ya, seperti itu. Ya, tidak apa-apa, kita tunggu Ustadznya. Teman-teman sini semua sehat ya? Mana nih kameranya belum pada dibuka Sehat, nih, Bu. nggak kelihatan orang. Sehat. Alhamdulillah. Semua saya Alhamdulillah. mewakilkan seluruh peserta KKN dari kelompok 137 Semarang. Masya Allah. Semoga pada sehat ya, dijaga kesehatannya soalnya. Yang penting pada baik-baik, jaga kesehatan, jangan capek-capek. Sembari ya, tetap patuhi protokol kesehatan. Betul, pakai masker kalau kemana-mana. Oke, sembari kita nunggu. Iya, betul banget itu. Kemana-mana. Kita tunggu dulu ya. Ya. Saatnya masih ini. Ya, sepertinya Ustadz Saiful sudah hadir kembali di hadapan kita nih. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami hormati dan kami muliakan mobil khusus kepada para mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Wali Songo. Ya, Iya, yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi saya dengarkan, saya sebenarnya sudah ada tadi sejak Ya, betul Ustadz. terus saya juga mendengarkan sambutan dari ketua ya, koordinator. Alhamdulillah perjalanan online ini sudah dua kali sama ini atau 3 kali sama ini? 2 kali sama ini Ustadz. Oh, sudah kedua kalinya. Mudah-mudahan terus berlanjut karena sistemik dakwah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di akhir zaman ya seperti ini. Ya, apalagi sekarang dalam keadaan kita harus menjaga silaturahim karena tidak bertemunya kita ya dengan virtual seperti ini. Dan mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya tidak banyak komentari tentang Amin. Allahumma amin. Saya tidak banyak komentari tentang hal-hal yang baik seperti tadi membaca Al-Qur'an ya, walaupun terpotong-potong tapi ya setidaknya kita semua bisa
melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah SAW dan juga perjuangan para wali songo yang tidak kita bisa lupakan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana pada kesempatan sekarang kita memperingati, merayakan bersukacita atas lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dengan adanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita semua mendapat jaminan, walaupun dengan bersusah payah, kita akan mendapatkan jaminan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asalkan dengan satu hal yang harus kita lakukan, yaitu adalah membenarkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul akhir zaman. Karena banyak di luar sana yang tidak mengakui keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak membenarkan keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari kitanya sendiri, dari umatnya sendiri pun banyak yang belum mengenal. Nah, bahasa mengenal di sini beda dengan bahasa mengetahui. Kalau mengetahui, iya, Nabi saya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bisa nggak dia mengenal? Mengenal itu kan satu perkara yang memang harus kita lakukan seperti gini. Kita tahu adanya Universitas Wali Songo, fakultas apa universitas ya? Universitas. Wali Songo yang kita ketahui itu ada di Semarang, iya. Tapi kita kan, iya. Tapi kalau kita belum datang ke sana, kita tidak masuk ke sana, kita tidak akan mengenal yang namanya universitas. Seperti itulah keadaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya harus mengetahui, tapi kita pun harus mengenal. Seperti apa sih sosoknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena salah persepsi kok. Allah melahirkan, tidak. Maksudnya adalah Allah menjadikan seorang Rasul pada tanggal 12 Rabiul di tahun gajah. Banyak orang yang mempertanyakan tahun gajah itu berketepatan dengan banyaknya gajah yang sedang ketika itu Ka'bah. Itu sebenarnya ada riwayat yang menyebutkan bahwa 10 tahun setelah kejadian ini menurunkan Ka'bah. Dan juga yang bilang 20 tahun sebelum itu. Jadi Rasulullah SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, bukan berarti pada saat itu sedang berketepatan dengan banyaknya gajah di kota Makkah, melainkan tidak jauh jaraknya dari di mana ketika Ka'bah itu ingin dihancurkan oleh raja. Ada yang tahu raja siapa namanya? Raja Abraham. Raja Abraham. Ini penting, kita nggak usah malu. Raja Abraham. Seperti ini memang harus selalu kita ingat bahwa Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini dari seorang ayah yang bernama Sayyidina Abdullah dan dari kandungan seorang ibunda yang bernama Aminah radhiyallahu an. Di sini banyak nanti akan kita bahas akhirnya Rasul. Jangan sampai kita kesan bahwa Rasulullah SAW dilahirkan itu sama seperti kita dilahirkan dari kandungan kedua orang. Kita akan rentetkan, mungkin terlalu panjang kalau saya rentetkan dari Nabi
Adam alaihissalatu wassalam hingga ke Nabi Isa alaihissalatu wassalam, di mana Rasulullah SAW itu di dalam sebuah kitab yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Mungkin kita semua kenal dengan Imam Nawawi Al-Bantani, ya kan? Harus kita kenal itu. Beliau mengatakan bahwa semua nabi dan rasul itu dilahirkan, didengarkan ya. Ini sebuah ini bukan pendapat lagi, tapi melainkan ini sudah menjadi jumhur ulama yang dimana disepakati oleh ulama yang dikatakan bahwa semua nabi dan rasul itu dilahirkan dari antara pusar dan bawah perut. Paham nggak ya? Jadi maaf, semua nabi dan rasul itu tidak dilahirkan dari tempatnya perempuan, ya, dari kelaminnya perempuan. Ini harus kita pahami, ya. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan bahwa nabi dan rasul dari kelamin perempuan, tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah spesial kepada rasul dan para nabinya, itu mereka keluar dari, ini nabi ya, nabi dan rasul, dari pusar, bawahnya pusar dan bawah perut. Jadi nggak sampai kelamin. Dan beda dengan Rasulullah SAW Muhammad yang menjadi Rasul kita, beliau dilahirkan dari tulang rusuknya, dari bagian tulang rusuknya Sayyidatuna Aisyah. Ini ada di dalam, kalau saya bacain kitabnya terlalu panjang. Tapi ini menurut pendapat Imam Nawawi Al-Bantani, yang dimana beliau adalah seorang ulama keilmuan khususnya di Indonesia ini mengatakan seperti itu. Bahkan Imam Malik mengatakan bahwa jika ada orang yang mengatakan ada seorang nabi dan rasul, khususnya baginda Nabi Muhammad SAW itu keluar dari alat kelamin perempuan, maka dia boleh dibunuh. Ini pendapat Imam Malik ya. Ini kedengaran nggak sih? Kedengaran ya? Halo? Masih kedengaran nggak suara saya? Kedengeran. Ya, maksudnya takutnya nggak terdengar gitu. Soalnya kan ini kan yang goyang begini. Nah, itu sekelumit dari keajaiban ya. Salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW dan para rasul yang lain, bahwa mereka dilahirkan tidak dari mukjizat, dan ini tidak disangka lagi oleh para ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan seperti itu. Bahwa ada pengenalan terhadap Rasulullah SAW, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa Rasulullah adalah seorang Rasul Allah. Di sini yang akan kita bahas adalah pengenalan. Ya. Kenapa kita harus mengenal baginda Nabi Muhammad SAW? Karena selama ini kita merayakan, kita memperingati, ya, akan tetapi kita hanya mengetahui dari mana beliau lahir, di mana beliau lahir, dan ketika apa beliau lahir. Karena di sini kan tadi ada bahasa filsafat. Nah, ini saya menarik, ya, ada filsafat-filsafatnya. Makanya di sini akan saya kulik sedikit filsafat dengan ilmu filsafat yang saya pelajari, bahasa mengenal dan bahasa mengetahui. Selama ini kita semua umat Islam telah mengetahui, tapi tidak banyak yang mengenal Rasulullah SAW. Pertama, kita harus tahu bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu memiliki 4 sifat. Nah, ini yang harus kita ketahui, memiliki 4 sifat. Jadi bukan hanya kita ketahui bahwa Rasulullah lahir di kota Makkah, ibundanya bernama Aminah, ayahandanya bernama Sayyidina Abdullah, bukan hanya sekedar itu. Tapi kenapa beliau menjadi seorang Rasul? Tapi kenapa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensejahterakan atau untuk merahmati seluruh alam, ya?
Itu kita telah tahu kan, ada nas di dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa? Jadi bukan hanya kalau bahasanya langsung mengutus begitu ya. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sebuah alasan. Ya, memiliki sebuah alasan bahwa ada seorang makhluk yang aku utus yang bernama Sayyidina Muhammad yang memiliki 4 sifat. Yang pertama sifatnya itu adalah sidik. Apa itu sidik? Sidik itu benar. Jadi apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, itu harus kita benarkan. Kenapa harus kita benarkan? Karena memang itu benar. Kenapa kita dipaksakan untuk membenarkan itu? Ya karena yang ada pada diri Rasulullah itu adalah sifat sidik. Jadi kalau ada Rasul dan Nabi yang tidak memiliki sifat sidik, ya berarti dia bukan Nabi dan Rasul. Ya, seperti kita banyak melihat banyak orang yang mengaku Nabi dan Rasul, ya seperti Ahmad Musadek. Ya. Mungkin saat ini pun banyak, tapi nggak ketahuan aja. Ya kita cek lagi, dia memiliki kebenaran nggak? Ya dimana kebenaran itu bukan kita yang membenarkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membenarkan bahwa ini adalah utusanku. Kalau seandainya ada seorang utusan yang tidak dibenarkan oleh si sang pengutus, maka itu tidak bisa menjadi seorang utusan. Nah, ini hati-hati, makanya bahasanya ya, temanya ada filsafat-filsafatnya sih, jadinya saya agak ngulik nih. Ya, ini pengenalan, kita harus kenal. Jangan hanya kita memperingati, jangan hanya kita merayakan, tapi kita pun harus kenal. Jadi ketika kita kenal itu kan enak. Tak kenal maka tak sayang. Kenapa banyak orang yang selama ini mengatakan bahwa saya kenal sama Rasulullah SAW? Ya, kenapa ketika Rasulullah SAW dihina dan dihujat, hati kita tidak teriris-iris? Nah, gitu. Ini contoh kecil saja ya. Kita balik lagi kepada sifat sidik tadi, yang dimana Allah mengutus seorang makhluk, yang dimana makhluk ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat itu banyak yang bertanyakan, benar kalau kamu adalah utusan Allah? Maka Rasulullah SAW tanpa meminta doa, ya Allah, enggak langsung, ya Allah, buktikan dong kalau saya, enggak. Ya, Rasulullah, Allah langsung membuktikannya dengan banyak perkara, di mana mereka meminta bahwa satu bukti, kalau memang engkau adalah utusan Allah, kami mau sekarang juga pada malam hari ini kamu membelah bulan. Gitu. Belum sempat Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuktikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung membelah itu yang namanya bulan. Jadi memang bulan itu pernah terbelah menjadi 2, dan itu salah satu mukjizat Rasulullah SAW, yang dimana itu untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu diminta oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, benar nggak kalau Anda itu adalah seorang Rasul? Maka dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan bukti ini bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu adalah benar. Dan itu pasti bahwa Rasulullah memiliki sifat sidik. Kedua, Rasulullah memiliki sifat tabligh. Ya, jadi mana tipe tabligh ini adalah menyampaikan. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah tidak menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan. Jadi nggak ada yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada Rasulullah untuk menyampaikan, lalu Rasulullah bilang, ini kayaknya nggak cocok untuk umatku, ya Allah, enggak. Ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata bahwa kamu harus menyampaikan ini, tidak ada sedikit pun yang disembunyikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat tabligh,
menyampaikan. Kalau Rasulullah tidak menyampaikan, itu namanya bukan Rasul. Umpat-umpat itu namanya berdusta. Sempurna, ya. Kita telah membahas dua perkara ini. Nanti ketika ada tanya jawab, silakan bertanya. Kita masuk kepada sifatnya Rasulullah SAW yang ketiga, yaitu adalah amanah. Di mana amanah ini Rasulullah sempurna meletakkan sesuatu. Jadi amanah di sini adalah Rasulullah tidak memilah, Rasulullah tidak memilih apa yang harus beliau katakan, akan beliau katakan. Apa yang memang harus beliau sampaikan, akan beliau sampaikan. Beliau berkasih sayang kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Jadi yang namanya amanah itu seperti apa sih? Amanah itu adil. Yang adil itu bagaimana? Adil itu bukan 50-50. Ya. Adil itu bukan 50-50. Adil itu bukan 50, misalkan kita punya seorang anak, ya, yang satu umurnya 5 tahun, yang satu umurnya sudah 10 tahun. Kita memiliki uang 10.000. Kalau kita bagi dua misalkan, itu kan 50-50, berarti 5.000. Itu salah. Karena apa? Karena kegunaan bagi yang 10 tahun ini lebih besar dibanding yang 5 tahun. Nah, Rasulullah menempatkannya seperti itu, sempurna amanahnya itu begitu. Jadi nggak ada yang namanya ketika Allah memerintahkan untuk menyampaikan ayat ini, ada satu ayat yang tidak disampaikan. Itu tidak ada. Makanya dzalikal kitabul la raiba fihi. Janganlah sekali-kali kamu mendustakan, atau jangan sekali-kali kamu tidak ridho, atau bahasanya adalah ragu, ya. Perintah itu ayat perintah, jangan sekali-kali kamu nyicil-nyicil, gitu. Jadi semua telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, semua telah dibukukan dari Al-Quran dan Al-Hadis sampai saat ini. Lalu yang keempat adalah sifat fatonah, di mana sifat fatonah ini adalah sifat pelengkap dari sidik, tablek, amanah. Kalau tanpa adanya sifat fatonah, ini namanya bukan Rasul. Apa itu fatonah? Sifat fatonah itu artinya adalah kecerdasan yang berlipat-lipat. Jadi Rasulullah SAW itu kecerdasannya sempurna, tidak kurang, tidak lebih. Paham ya? Tidak kurang, tidak lebih. Maksudnya adalah kecerdasan Rasulullah SAW tidak bisa dibandingkan oleh siapapun. Kecerdasannya Rasulullah tidak bisa dibandingkan oleh siapapun. Ya, karena memang tidak ada yang bisa membandingkan kecerdasan Rasulullah SAW. Coba, jika ada yang bisa membandingkan, maka itu adalah dusta. Kalau itu dusta, berarti yang dusta siapa? Ya. Sifat fatonah ini mencerminkan bahwa Rasulullah SAW itu telah mengetahui hal-hal yang gaib, ataupun hal-hal yang akan datang, ataupun hal-hal yang di luar dari nalar atau akal manusia. Seperti contohnya, Rasulullah SAW ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah melihat semuanya yang akan datang, bukan yang telah terjadi, bukan, tapi yang akan datang. Seperti contoh, Rasulullah SAW melihat ada seorang, ini contoh kecil aja ya, ada seorang laki-laki yang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wala malaikat Jibril, ini siapa?" Ini adalah orang yang ada di dalam neraka, ya perbuatannya ya kaza. Ini sebuah contoh ya. Jadi makanya kan nanti surga dan neraka itu kan nanti. Nah, tapi ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW telah melihat itu dan mengetahui itu. Nah, itulah diukur dari kecerdasannya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ketika berjalan pun di depan nampak dari belakang. Maksudnya adalah ketika Rasulullah berjalan, Rasulullah pun bisa melihat ke arah belakang.
Jadi Rasulullah tahu siapa yang ada di belakang. Jadi Rasulullah tahu siapa yang ada di sekelilingnya. Jadi Rasulullah pun mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini. Makanya Rasulullah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi kita nggak usah ragu, ya, kita nggak usah takut bahwa sebenarnya apa sih yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar? Itu adalah sifat kerasulannya. Apa itu sifat kerasulannya? Itu tadi sidik, tablik, amanah, fatwa. Itu yang tidak boleh hilang dari kerasulan, khususnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada yang hilang, apa yang kita katakan ketika Rasulullah mengatakan bahwa kamu jangan seperti ini, kamu jangan seperti itu, ya kita percaya. Karena apa? Karena Rasulullah menyebutkan akan ada dampaknya di situ. Ya, ini sebuah contoh kecil saja bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu benar semua terjadinya saat ini. Ya kan, fitnah, nanti akan ada datangnya Dajjal, karena nanti akan ada datangnya huru hara, semua musibah nanti akan datang, semua kan sudah terbukti apa yang dibicarakan oleh Rasulullah SAW ketika 15 abad yang lalu. Coba bayangkan, kalau itu bukan karena kecerdasannya, Rasulullah tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi kemudian. Rasulullah telah mengatakan itu di dalam hadisnya, banyak diriwayatkan oleh para ulama, maka tidak bisa diragukan lagi bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Jadi kita pun nggak boleh mengatakan bahwa udah itu yang diomongin Rasul mah kita percaya aja. Kita memang harus percaya aja, tapi kita juga pun harus memiliki sebuah alasan kenapa harus dipercaya. Gampang jawabannya, ya karena Rasul, karena utusan Allah. Allah yang maha benar mengutus pasti insan yang jadi nggak mungkin yang namanya Allah itu maha benar tapi mengutus makhluk yang tidak benar. Makanya apapun yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, apapun yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sudah dibukukan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, dan telah banyak diperbincangkan oleh para ulama, dan itu semuanya adalah dari sumbernya dari Rasulullah SAW, maka itu benar adanya. Jadi kita tak perlu ragu lagi, kita telah kedatangan Nabi Muhammad SAW di setiap harinya kita menjumpai beliau di dalam sholat kita menjumpai beliau di dalam setiap zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semua itu dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Rasulullah telah menjadi rahmatan lil alamin. Seperti itu. Jadi inti dari kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini, kita berjumpa dalam online ini, kita mengenal bahwa ada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan yang luar biasa, yang terlahirkan yang berjenis dari jenis manusia tapi memiliki kemuliaan yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang benar, sifat yang menyampaikan apa yang harus disampaikan, dan memiliki tolak ukur amanah, tidak berbohong sedikit pun, ya, dan memiliki kecerdasan, pengetahuan yang dimana melebihi dari rata-rata manusia dan makhluk yang lain. Tuh, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin akan ada sesi tanya jawab ya, seperti itu kan? Atau bagaimana? Atau jam 10 jam 12 nih saya ngomong. Sesi tanya jawabnya jam berapa? Ya, jadi Iya Ustaz, nanti kita buka jam 9 sesi tanya jawabnya. Oh ya, saya di sini masih boleh berbicara lagi ya. Ini kita masih dalam rangka memperingati lahirnya
junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana kita tidak hanya harus mengenalnya, kita harus mengetahuinya, bahkan juga harus mengenalnya. Cara mengenalnya itu tadi dengan 4 sifat karakter yang dipunya oleh seorang nabi dan rasul. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad SAW yang harus kita percayai, tapi melainkan dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam, yang dimana banyak kitab-kitab yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan Rasul, yang dimana kita harus percaya kepada 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itu adalah kitab-kitabnya orang Islam. Ya, harus kita percaya lagi bahwa itu adalah kitab-kitabnya orang Islam. Jadi jangan ada yang bicara Injil itu Injil ya, bukan maaf kita tidak menyebutkan kayak misalkan yang sekarang dibawa oleh para kaum Nasrani itu ya, bukan itu, tapi Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam itu adalah kitabnya orang Islam. Kenapa itu? Karena kan kita harus mengimani itu, ya, beriman kepada 6 perkara. Salah satunya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi 4 kitab yang harus kita percayai, yaitu ya kitab kita. Ya, kita nggak boleh menghina Injil begini, Injil ya jangan. Kalau Bible atau apa, ya seperti itulah ya, yang udah dirubah-rubah, maaf, itu bukan kitab kita, tapi yang kitab kita asli adalah Injil yang diwahyukan oleh Nabi Isa alaihissalam, yang senantiasa mendapatkan fitnah dari orang-orang terdahulu, dari Yahudi terdahulu sampai hingga sekarang. Kita kembali lagi kepada kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, ketika pada saat lahirnya beliau itu ibu apa sih kalau itu bidan ya, kalau zaman sekarang terkenalnya dengan bidan, apa sih namanya, ibu apa sih namanya ya, ibu yang ibu persalinannya Rasulullah SAW lahir itu ada 4 ya. Ada Siti Hawa yang menjadi istrinya Nabi Adam alaihissalam ya. Yang kedua itu adalah Siti Masyitoh ya, yang menjadi pada saat itu budaknya Raja Fir'aun yang akhirnya mengimani Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Musa alaihissalam. Ketiga adalah Siti Hajar ya, Siti Hajar yang menjadi istri dari baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat adalah Siti siapa? Pastinya tahu. Jadi ada Siti Hawa, ada Siti Masyitoh, ada Siti Hajar. Yang keempat adalah Ibunda saya terlupa ya, siapa gitu. Ada 4, ada di riwayat menyebutkan 4, ada satu riwayat menyebutkan 3. Nah, dari yang keempat ataupun ketiga itu adalah wanita-wanita yang mempersalinkan ketika Rasulullah SAW itu dilahirkan. Jadi apa yang harus kita ambil hikmah dari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW ini? Hikmahnya adalah bahwa sesungguhnya kita masih senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan hal-hal yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dengan baginda Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan. Karena ketika kita tidak mendapatkan, atau saat kita ini lahir tapi tidak di zamannya Nabi Muhammad SAW, maka kita itu hidup seperti hewan. Maka kita hidup pasti seperti hewan. Karena 500 tahun semenjak dari diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke Rasulullah SAW itu 500 tahun. Tidak ada peradaban agama di situ. Tidak ada peradaban tauhid di situ. Orang sama seperti binatang. Makanya banyak ulama yang mengatakan bahwa ada salah satu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahwa al-insanu hayawanun natik. Manusia itu seperti hewan. Nah, itu berasalnya dari situ.
Berasal dari situ. Kenapa alasannya? Ya karena ya itu tadi. Manusia makan, hewan mah. Hewan. Manusia kawin, hewan kah? Hewan kawin. Manusia tidur, hewan tidur. Seperti itu, makanya tidak ada peradaban. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau melahirkan Nabi Muhammad SAW itu agar merubah suatu peradaban, yang dimana peradabannya tadi adalah tidak memiliki sisi kemanusiaan, maka dialihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya baginda Nabi, kita menjadi orang yang mulia, bahkan kita adalah umat yang terbaik yang ada di atas muka bumi ini adalah umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala untuk memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu dibanding umat-umat yang terdahulu. Karena menjadi sebuah kecemburuan sosial bagi seorang nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang ingin sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Karena beliau tahu menjadi umat Nabi Muhammad SAW itu adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya seperti itu tadi, mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam setiap perkaranya. Ya, kalau dulu zaman Nabi Musa alaihissalam, siapa orang yang bermaksiat disuruh tidak boleh makan selama 1 bulan. Itu ketika nabi-nabi yang terdahulu, ketika berbuat maksiat untuk bertaubat itu harus 1 bulan melaksanakan puasa, tidak makan, tidak boleh minum selama 1 bulan. Coba bayangkan kalau pada saat ini kita nih, kita mengakui sebuah kesalahan, maka kita harus berpuasa selama 1 bulan, tidak makan, tidak minum selama 1 bulan, apa yang akan terjadi? Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika kita bermaksiat, ketika kita berdosa, maka ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala dengan senantiasa beristighfar, ya, dengan banyak melakukan hal-hal yang baik, karena hal-hal yang baik itu akan menghapus sebuah dosa, ya. Jadi tidak harus dengan beristighfar sih untuk kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dengan mengambil 1 butir hal yang menyakitkan di jalanan seperti kerikil-kerikil, ya, yang bisa mengganggu, atau paku, itu kita ambil, itu sudah bisa menghapus dosa kita, hitungannya dengan bersedekah. Lalu selanjutnya adalah ahlan wasalan Bapak Ustadz itu, ya. Ya, dengan adanya sodako itu pun akan menghapus segala dosa-dosa yang kita miliki. Walaupun kita, ya, dengan mengucapkan astagfirullahaladzim ketika kita melakukan kemaksiatan, setelah itu terhapuslah dosa-dosa. Itulah makanya kenapa menjadi rahmatan lil alamin, karena itu tadi, menjadi makhluk yang akan memberikan kemudahan-kemudahan di kemudian hari, menjadi insan yang akan memberikan syafaat kita di yaumil kiamah nanti, yang dimana dikhabarkan yaumil kiamah nanti itu akan menjadi hal yang paling sulit untuk umat, khususnya kepada manusia, ya. Makanya tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat kepada Rasulullah SAW untuk merahmati kita semua, untuk mensyafaati kita semua, agar menolong kita semua hingga masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling utama adalah Rasulullah tidak ingin masuk ke dalam surganya Allah tanpa umatnya di belakang. Makanya perjuangan Rasulullah SAW kita lanjutkan pada saat ini, ya. Kita senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan, itu melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah SAW. Kita ada khataman seperti ini, online seperti ini, membaca Al-Quran seperti ini, itu sama aja kita melanjutkan estafet dakwahnya Rasulullah SAW. Semoga senantiasa apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita hanya menginginkan mudah-mudahan panjang, mudah-mudahan sampai berapa puluh kali kita tidak terputus-putus. Tak perlu itu. Kita cukup meminta
ridho Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan, itu pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Seperti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ridho kepada para sahabat Nabi, ridho kepada para ulama, makanya beliau semua bisa melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah SAW karena beliau telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita harus senantiasa ridho apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Itu adalah salah satu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tidak lupa kita harus banyak sholawat dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala karena ujian itu tidak lain dan tidak bukan kita haturkan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puja dan puji hanya untuk dan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita berhak memuji Allah. Karena apa? Karena Allah telah menurunkan, karena Allah telah melahirkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah telah menciptakan seorang baginda, seorang Rasul yang dimana Rasul ini akan menyelamatkan kita semua dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita patut untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari ayat pertama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seru sekalian, alam. Dilanjut lagi dengan pujian Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka segala puji dan puja hanya untuk dan milik Allah. Hanya untuk dan milik Allah. Kita tidak berhak memuji siapapun, ya. Kita nggak usah memuji sana sini sebelum kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang harus kita puji terlebih dahulu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat lewat baginda Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada saat ini, hari ini, di mana baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan dan menjadi rahmatan bagi seluruh alam. Saya kira banyak salahnya dari saya, ya saya minta maaf karena memang mungkin sinyalnya ngalor ngidul. Kalau saya mah di sini ngomong panjang-panjang aja, tapi nggak tahu deh di sono seperti apa sinyalnya. Mudah-mudahan ini bisa bawa memanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita lebih kenal kepada Rasulullah SAW. Tidak hanya kita mengetahui bahwa kita memiliki seorang Nabi dan Rasul, yaitu namanya adalah Sayyidina Muhammad, tapi kita pun mengenal bahwa beliau memiliki 4 sifat yang harus kita percayai. Gitu, ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi. Di dalam suasana yang seperti ini, maka lebih baik memang kita banyak-banyak mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari segala mara bahaya, apalagi khususnya virus yang bernama Mpok Rona ini ya. Kalau saya nyebut Mpok Rona udah biar cepet gede dia, terus biar cepet dewasa, terus tua, terus mati, terus hilang gitu ya. Jadi seperti itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa bawa bermanfaat untuk para mahasiswa dan para mahasiswi. Saya juga minta maaf, saya tidak terlahir dari seorang mahasiswa karena saya nggak pernah kuliah, cuma saya pernah pesantren saja. Saya sedikit banyak juga minta maaf apabila banyak kesalahan yang saya ucapkan tadi, yang saya bawa tadi, karena kurangnya adalah memang milik saya, kelebihannya hanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi rahmatan lil alamin. Kalau sekiranya ada yang ingin bertanya, silakan. Ya. Silakan buka tanya jawab. Tanya apa aja dah. Gitu. Kalau saya bisa jawab, akan saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, nggak apa-apa ya. Soalnya ilmu saya juga terbatas karena saya manusia terbatas.
ya seperti tadi, ya saya tidak bisa dibandingkan oleh para nabi dan rasul karena terbatas, udah nggak bakal bisa ada, ya. Gitu. Itu silahkan, tafadhol, masykuran. Jika ada yang ingin memberikan sebuah pertanyaan, atau kita melakukan sebuah diskusi, ya, biar bisa lebih ramai lah seperti itu. Ya, balik kepada moderator. Bagaimana? Sudah sambung lagi? Mengenai dari ceramah Pak Ustadz tadi, atau mungkin ada pertanyaan dari di luar konsep acara ini, tidak apa-apa, silakan bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf, ini mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu sebelum saya menanyakan. Oh iya, silakan. Bagaimana? Perkenalkan, nama saya Sobibu Rizky Maulana dari Semarang, sementara sedang ada di Semarang. Mau menanyakan terkait nasab dari Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri, dimana seperti yang telah dinadomkan di Maulidul Barzanji, Hafidhul Ilahu Karomatali Muhammadin Abahul Amjad Dasauna Ismihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjaga nasab Kanjeng Nabi Muhammad hingga sampai Nabi Adam, seperti itu kurang lebihnya. Yang saya tanyakan, kan Islam kan itu kan datang setelah Nabi Muhammad turun alias sudah ada di muka bumi ini. Terus saya mau menanyakan bagaimana agama yang telah dianut oleh keturunan Kanjeng Nabi Muhammad yang dari atas, khususnya Siti Aminah itu sendiri. Oleh karenanya kan beliau itu belum mungkin memeluk agama Islam. Terima kasih. Oh, kita pilih lagi dari pertanyaan yang lain, jawab aja ya. Ya, halo? Ya, langsung jawab aja. Oh ya, oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa nasab dari Rasulullah SAW itu tidak ada yang terputus. Ya, dalam arti kata tidak ada yang terputus di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kesucian dan kebersihan para nabi. Makanya dari Nabi Adam alaihissalam hingga ke Nabi Muhammad SAW itu menjadi nasab-nasab yang mulia. Kenapa Rasulullah disebutkan seperti dikalamkan oleh seorang ulama bahwa beliau lahir dari suku yang mulia. Kenapa dibilang dari suku yang mulia ini? Yaitu tadi Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah itu adalah orang sosok yang memiliki ketauhidan yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya ketika itu disebut adalah zaman fatrah. Ketika Rasulullah SAW belum dilahirkan, itu disebutnya dengan zaman fatrah. Kenapa disebutnya dengan zaman fatrah? Karena disebut pada saat itu tidak ada eksistensi keagamaan, ya, tidak ada yang membawa agama pada saat itu, tidak ada yang membawa risalah pada saat itu, maka disebut dengan zaman fatrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan mereka semua. Jadi maksudnya fatrah di situ adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan mereka semua. Dari kata-kata situ aja Allah membersihkan mereka semua. Jadi pada saat itu ya nggak ada bahasa maksiat, nggak ada bahasa kebaikan, nggak ada bahasa kebenaran, ya tidak ada. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah membersihkan mereka semua. Nah, kenapa pada saat itu terjadi zaman fatrah? Karena ya itu tadi, di situ ada manusia-manusia yang akan meneruskan atau yang akan melahirkan seorang nabi dan Rasul, khususnya adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setiap nabi itu ya bernasabkan, terus nasab itu adalah ke atas. Ya. Kalau zuriyah itu ke bawah. Ya, nasabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menasabkan dari orang-orang yang mulia, orang-orang yang mendapat pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya adalah Sayyidina Abdullah dan Sayyidatuna Aminah itu adalah manusia-manusia yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari mereka berdua lah Rasulullah SAW terlahirkan. Saya kira cukup seperti itu pertanyaan, karena kan pertanyaannya adalah bagaimana bisa menjamin bahwa pada saat itu Rasulullah bernafaskan dari nasab yang nasabnya pasti ketemu kepada baginda Ibrahim alaihissalam hingga ke atasnya. Seperti ini ada begitu ya.
Saya pikir cukup dari pertanyaan yang tadi saya jawab. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Oke, baik kepada teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya atau masih bingung nih seputar Nabi Muhammad gitu? Maksudnya kita sebagai manusia, kita sebagai umatnya, apa aja sih hal-hal yang harus kita teladani dari beliau gitu ya, maksudnya untuk kita tuh biar meneruskan perjuangan beliau seperti itu ya, karena kita ini kan generasi-generasi yang masih sangat muda ya, seperti itu yang diharapkan nantinya kita dapat meneruskan perjuangan beliau dengan apa, dengan keilmuan yang kita punya gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan, boleh dibuka speakernya, kameranya juga boleh. Gimana teman-teman? Langsung aja yang mau bertanya. Jangan malu-malu ya. Ini manfaatnya bukan untuk orang lain, bukan. Tapi manfaatnya untuk diri kita. Nah, kita berilmu itu, bahkan keliling kita nggak rugi. Siapa pun kita berjal atau laki-laki ilmu. Nah, ketika kita berilmu itu, manfaatnya bukan untuk percaya. Makanya guna hikmah dari saat kita mengenal seperti itu. Boleh saya bertanya lagi, Pak? Iya, silakan. Boleh Mas Sobib, silahkan. Nah, sambil ngerokok juga nggak. Monggo. Ini udah dipersilakan sama moderatornya enggak ya? Iya, udah dipersilakan. Permisi Ustaz. Tadi kan ya bahwasanya telah dijelaskan oleh panjenengan sebelum Nabi Muhammad dilahirkan itu keadaan alam di sekitar itu dalam keadaan fatroh, dimana semuanya tidak ada agama yang hidup di situ. Jadi semuanya hanya ada kemurnian pemahaman atau keyakinan. Terus bagaimana dengan fenomena yang ada pada saat itu, di mana sudah ada kehidupan zaman jahiliyah seperti mengkubur anak laki-laki dan lain sebagainya. Mohon penjelasannya dari Ustaz. Terima kasih. Ketika itu disebutnya dengan zaman jahiliyah gitu ya. Halo? Iya. Ya,
Kayak kenapa memang pada saat itu disebut juga dengan kita lebih mengenalnya, ya, saat itu kita lebih mengenalnya pada saat zaman sebelum adanya Nabi Muhammad. Itu adalah zaman, sebenarnya zaman jahiliyah itu bukan saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum dilahirkan. Kalau sebelum dilahirkan itu setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, barulah ada sebuah peradaban yang dimana pada saat itu banyak orang yang mulia, itu maksudnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala masih mendidik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang orang itu adalah zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah itu zaman kita ada sampai kepada zaman Nabi Muhammad. Zaman yang terang benda. Rasanya kan ada tadi kita bilang yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman terang benda. Ya, jadi pada saat itu dari belum Rasulullah dilahirkan, tetap zamannya adalah zaman Fatrah. Karena Rasulullah SAW dilahirkan itu ada zaman yang tidak kebodohan, tidak ada kebaikan sama sekali di situ, hingga diutuslah Rasulullah SAW ketika umur 40 tahun, barulah itu jadi zaman jahiliyah betul menjadi nabi dan ada panjang-panjangan. Sekarang hilang ketika zaman Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Ini jelas ya? Nggak, suaranya tadi nggak ada ya? Jelas Ustaz. Ya? Jelas ya. Jadi yang harus kita pahami itu adalah tentang masalah zaman yang tadinya zaman sebelum lahirnya Nabi Muhammad itu zaman Fatrah, ya, beralih dari zaman dari Nabi Isa alaihissalam ke Rasulullah Muhammad, itu adalah zaman Fatrah 500 tahun. Itu disebutnya adalah zaman Fatrah. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ketika membesarlah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dibesarkan hingga menjadi seorang Rasul, itu masih zaman jahiliyah, ya, karena masih belum ada peradaban yang baik, maka disebutnya dengan zaman jahiliyah. Hingga diutuslah Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul, maka kembalilah menjadi orang-orang yang baik. Allah SAW contohnya sebagai sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadinya tidak memiliki agama, ya, yang tadinya tidak memiliki agama, hingga dalam iman pada disitulah menjadi zaman yang terang benar. Estafetnya diteruskan oleh para sahabat seperti itu, ya. Yang jelas dan bisa mengambil sedikit manfaatnya di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Mumpung saya masih bisa dikasih ngomong sama Allah, ya. Gitu. Ya Ustaz. Gimana Mas? Jelas ya suaranya ya? Jelas Ustaz. Jelas ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan istiqomah, kita semua mudah-mudahan istiqomah. Dari istiqomah itu kita bisa diridhoi ya. Jadi enggak lantas Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keriduan kepada kita semua tanpa adanya keistiqomahan. Istiqomah dulu baru Allah memberikan keriduannya kepada kita semua. Seperti itu. Saya lagi kepada moderator, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Oke. Terima kasih kepada, mungkin kita
Ada lagi kah yang mau bertanya? Waktunya sudah semakin malam. Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Baik, Bu. Halo, suara saya kedengaran ya? Oh, kedengaran. Hai. Jaringan Kedengaran, tidak ya. stabil. Dengaran. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Ustadz Saiful ya, yang telah memberikan kita materi tentang Maulid Nabi ini sangat luar biasa, Masya Allah. Ya, kita juga jadi nambah ya ilmunya gitu. Tak lupa juga kita harus terus mempelajari eh Sirah Nabawiyah ya, yaitu adalah sejarah dari mulai lahirnya Nabi, kemudian Oh, sono nih. Nabi yang harus kita pelajari. Seperti itu ya teman-teman. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifat Rasulullah ke dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan. Terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih juga kepada pemateri yang sudah luar biasa memberikan tausiah kepada kita gitu ya. Semoga kita semua dapat sama-sama menerapkan ilmu yang sudah kita dapat pada malam hari ini pada kehidupan sehari-hari kita ya teman-teman. Oke. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan istighfar 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Saya Konita sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak sekali tutur kata yang salah atau jaringan kurang stabil seperti itu ya teman-teman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara telah selesai. Terima kasih Ustadz yang telah berkenan untuk mengisi acara kami. Semangat. Mau foto bareng nggak sama Ustadz? Ayo kita foto. Foto bareng yuk. Ustadz boleh membuka kameranya? Udah. Kita dokumentasiin. Oke. Teman-teman juga boleh buka nih kameranya nih. Aba-aba, yuk. 1, 2, 3. Mana nih yang kameranya belum terbuka nih? Ayo. Udah sama-sama. Oke, Kakak Kianzi. Oke. Saya lagi.
Terima kasih semuanya. Terima kasih juga kepada Ustaz Saiful Bahri. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa dan bertatap muka juga sama teman-teman semuanya ya Ustaz. Terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Teman-teman, terima kasihnya mana? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Terima teman-teman. kasih Ustaz. Dadah. Terima kasih kakak.